Soro di tengah bulan Ramadan dan jelang Lebaran sekitar 2 minggu lagi, kita ingin update Pak seperti apa ketersediaan stok dan juga harga bahan pokok seperti dengan beras, gula hingga minyak goreng. Ya. Baik, terima kasih Mbak Sasa. Pertama tentunya saya terima kasih atas undangan di SNBC ini untuk menjelaskan posisi ketersediaan dan stabilisasi harga pangan pada bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri tahun 2026. Yang pertama, bahwa Badan Pangan Nasional bertanggung jawab atas ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga pangan di Indonesia, mulai dari beras, kemudian gula konsumsi, kemudian ada cabai besar, cabai rawit, jagung, minyak goreng, daging ayam, daging sapi kerbau, telur ayam, kemudian ada bawang merah, bawang putih, kemudian ada daging sapi dan kerbau dan gula konsumsi. Posisi sampai dengan saat ini, posisi pasokan stok pangan di Indonesia sampai dengan bulan April berdasarkan raca yang disusun oleh Badan Pangan Nasional dan mengambil data baik dari Kementerian Pertanian maupun dari BPS dalam keadaan aman. Oke, Ya. Tapi dari segi harga Pak, apakah ada komoditas tertentu yang mengalami kenaikan harga signifikan Pak? Kaitan dengan harga secara umum untuk semua komoditas aman. Hanya memang ada satu komoditas yaitu cabai rawit merah. Ini memang harganya stabil tinggi. Kenapa? Karena yang pertama cuaca masih hujan. Kalau petani memanen cabai pada musim hujan, maka hasilnya akan busuk. Sehingga para petani menahan sampai cuacanya baik, baru dipanen. Kemudian yang kedua, memang pertanaman cabai ini baru panen raya itu minggu kedua bulan Ramadan. Jadi minggu depan itu sudah panen raya di sentra-sentra produksi baik di Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Jawa Barat, kemudian ada di beberapa wilayah di luar Jawa. Dengan ketersediaan stok yang terjaga, kemudian harga-harga relatif stabil ya Pak ya. Tapi kalau dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu atau bulan Ramadan musim Lebaran tahun lalu seperti apa Pak? Jadi kalau kita bandingkan dengan tahun yang lalu yang masih relatif aman sih Mbak. Artinya relatif sama gejolaknya. Karena memang pada bulan Ramadan ini permintaan cukup meningkat ya, signifikan, sehingga kalau harga sedikit naik memang sudah tradisi. Namun demikian kami dari pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang bertanggung jawab dalam hal pasokan dan harga pangan itu tetap kita melakukan antisipasi, melakukan pemantauan secara maraton di seluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari provinsi, kemudian kabupaten, kota, gitu, sampai ke tingkat kecamatan dan desa. Oke, upaya atau antisipasi apa Pak yang dilakukan Bappenas untuk memastikan ketersediaan stok, kemudian stabilisasi harga di wilayah-wilayah yang bukan merupakan sentra produksi? Ya, yang pertama kita penguatan di cadangan pangan pemerintah, kemudian cadangan pangan daerah. Contoh misalnya beras, kita mempunyai cadangan pangan pemerintah atau CPP, posisi di Bulog ini sampai dengan hari ini sekitar 3,5 juta ton. Ini stok CPP terbesar dalam sejarah ya. Biasanya antara 1,5 sampai 2 ton saja per per tahun. Ini sudah mencapai 3,5 juta ton. Kemudian yang kedua tentunya kita ada program gerakan pangan murah. Gerakan pangan murah ini kita sebar ke seluruh Indonesia, baik di tingkat provinsi, kemudian kabupaten kota, sampai ke tingkat kecamatan dan desa tentunya dalam hal pelaksanaannya. Kemudian yang ketiga, Badan Pangan Nasional mempunyai program fasilitasi distribusi pangan atau FDP. Fasilitasi distribusi pangan ini untuk
mendistribusikan komoditas-komoditas tertentu yang mengalami kenaikan dari daerah-daerah surplus ke daerah-daerah defisit. Kemudian yang keempat tentunya Badan Pangan Nasional mempunyai namanya SPHP. Jadi ada SPHP beras, ada SPHP jagung, yaitu SPH itu stabilisasi pasokan dan harga pangan, yaitu untuk beras itu yang sudah dicadangkan dan disetujui oleh anggarannya oleh pemerintah sebanyak 828.000 ton dan untuk jagung 242.000 ton. SPHP ini harganya itu memang sudah ditetapkan oleh pemerintah maksimum. Contoh misalnya beras 12.500 maksimum gitu ya. Harga maksimum 12.500, sedangkan harga medium normalnya adalah 13.500. Kira-kira seperti itu. Sehingga perbedaan harga inilah yang untuk mendongkrak bagi masyarakat-masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat bawah untuk diharapkan dapat membeli beras SPHP yang didistribusikan atau diatur tata kelolanya oleh Perum Bulog. Terkait dengan gerakan pangan murah tadi Pak, GPM sejauh ini efektivitasnya seperti apa? Kemudian bagaimana Bappenas menentukan lokasi-lokasi agar penyerapan atau penyaluran ini bisa tepat sasaran? Ya, jadi gerakan pasar murah ini kita berkoordinasi dengan Pemda, tingkat kabupaten dan provinsi, kemudian dinasti-dinasti di daerah. Jadi Badan Pangan ini mempunyai kaki-kaki di provinsi dan kabupaten, dinas ketahanan pangan. Kami koordinasi, kemudian ada di sana dinas perdagangan. Tentunya di sana juga ada TPID, jadi tim pengendali inflasi daerah. Kita berkoordinasi kira-kira titik-titik mana yang harganya bergejolak, disitulah kita tempatkan gerakan pasar murah dengan melibatkan para pelaku usaha pangan. Baik itu BUMN, seperti Bulog, ID Food gitu ya, kemudian PT Berdikari, PPI, dan anak perusahaan lainnya yang bergerak di bidang pangan. Juga BUMD. Kita libatkan juga para kelompok-kelompok tani. Sehingga harga yang dipasarkan di gerakan pasar murah ini, harganya memang harga petani. Sehingga tidak memberatkan bagi masyarakat untuk membelinya.